Tapi peristiwa ini wajib kita yakini dengan keimanan. Kaul yang mu'tamad, terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda tidak lain adalah ketika itu Rasul dalam keadaan berduka, ketika itu Rasul dalam keadaan bersedih. Tepat di usia 50 tahun Rasul ditinggalkan oleh pamanda Abu Thalib yang selalu membela dikala suka maupun duka. Belum beres sedih baginda, 3 hari berselang Rasul ditinggalkan oleh Sayyidah Siti Khadijah. Tempat curhat yang luar biasa. Istri beliau yang sangat luar biasa wafat seketika. Maka tahun tersebut disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Maka Allah melihat kejadian itu, Allah melihat peristiwa tersebut, maka Allah hibur baginda dengan dikirimkan malaikat 2, Jibril dan Mikail tercinta, membawa binatang surga. Tepat pada malam 27 kemarin, malam Minggu tanggal 18 Februari, terjadilah peristiwa yang amat dahsyat. Tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Turun Quran surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan qori tercinta. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Triplenya tambah. Biasanya ibu-ibu kalau pengajian di mana-mana jawab Allahnya kompak, betul? Jangankan jawab Allah, pengajian di mana-mana paling kompak ibu-ibu. Pengajian mingguan paling kompak ibu-ibu. Kurang kencang. Pengajian bulanan paling kompak ibu-ibu. Pengajian muludan paling kompak ibu-ibu. Pengajian rajaban paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin arisan yang paling kompak ibu-ibu. Yang suka bikin seragam yang paling kompak ibu-ibu. Yang suka ngehutang yang paling kompak ibu-ibu. Insya Allah di sini mah enggak, amin ya robbal. Siap kompak al barokah, siap. Siap kompak al barokah, apa siap? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Alhamdulillah. Pesertanya ada 10 yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradih. Kita semua Pak kalau Rajaban ayat ini hafal. Apalagi qori tercinta kita di luar kepala itu Al-Isra ayat pertama, betul? Tapi ayat ini hafal belum tentu kita hafal tafsirnya. Maka malam ini kita kaji dan kita kupas tuntas tafsir Al-Isra ayat pertama. Insya Allah. Subhana Maha Suci Allah, alladzi tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Kalimat subhana menunjukkan tasbihillahi ta'ala, kesucian Allah subhanahu ta'ala. Bicara tentang kesucian berarti bicara tentang tauhid. Bicara tentang tauhid berarti bicara tentang keimanan. Sekali lagi, Isra Mi'raj wajib kita yakini bukan dengan akal pikiran, tapi Isra Mi'raj malam ini wajib kita yakini dengan keimanan. Insya Allah. Pantaslah Allah letakkan ayatnya dimulai dengan kalimat tasbih, dimulai dengan kalimat tadzkir, dimulai dengan kalimat subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, yang belakang walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhana alladzi tadullu ala tasbihillahi ta'ala. Kalimat subhana menunjukkan kesucian Allah subhanahu. Yang kedua, subhanalladzi asra, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan. Nyeletuk ibu-ibu yang jilbab putih. Pak Ustaz, itu alladzi asra menunjukkan kalimatnya apa? Jawab para mufassirin dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, alladzi asra kalimatnya menunjukkan alladzi tadullu ala qudratillahi ta'ala. Kalimat alladzi asra yang mempunyai makna yang memperjalankan
tidak lain menunjukkan kudratillahi ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi waktin qalilin, dalam waktu yang sebentar. Isra Mi'raj kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena perjalanannya saja memakan waktu cuma 2 jam. Dari jam 2 malam sampai jam 4 subuh. Rasul diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina tembus dari langit pertama, tembus dari langit kedua, tembus dari langit ketiga, tembus dari langit keempat, tembus dari langit kelima, tembus dari langit keenam, tembus dari langit ketujuh, sampai tembus ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Robrok Akhdar namanya, langsung berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cuma memakan waktu 2 jam. Secara logika mustahil Rasul bisa melakukan hal tersebut. Jangankan berjalan hadirin, Rasul naik onta saja dari Mekah ke Palestina dalam kitab Dardir nyampenya 2 bulan. Kenapa ini hanya 2 jam? Semata-mata tidak lain adalah kudratillahi ta'ala. Ini Isra Mi'raj tidak lain adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu tahu semut? Pak, Pak, Bapak tahu semut? Tahu. Ibu tahu semut, Bu? Semut jalan dari Lokapala kemana? Ke Pasar Malabar cuman 10 menit. Percaya? Pak, nyaut atuh, Pak. Ya. Semut dari Lokapala berjalan ke Pasar Malabar cuman 10 menit. Percaya? Percaya. Percaya Pak Kiai, sebab itu semut nemplok ke tukang ojek. Secara tidak langsung semut tersebut diperjalankan oleh tukang ojek. Sama halnya baginda Nabi. Nabi tidak berjalan sendiri, tapi baginda Nabi diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pantaslah ayatnya berbunyi subhanalladzi asra, bukan subhanalladzi saro. Kalau subhanalladzi saro, maha suci Allah yang Rasul berjalan sendiri. Tapi kalau subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan baginda Nabi. Subhanallah. Doa kita ngaji malam ini terus. Terus. Nggak capek enggak? Enggak. Siapa yang capek? Pak Ustadz yang capek. Bo, yang belakang kedengeran nggak suaranya? Yang ketiga, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nyeletuk bapak-bapak yang bersandar di tembok. Pak Ustadz, Pak Kiai, kenapa itu kalimatnya bi'abdihi, hambanya? Kan Kanjeng Rasul punya nama. Nama Kanjeng Rasul kita namanya Muhammad. Kenapa bukan bi Muhammadi, tapi ayatnya bi abdehe? Jawab para mufassirin dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa itu kalimatnya abdun bukan Muhammadun? Karena kalimat abdun
menunjukkan tadullu fi ruhihi wa jasadihi. Kalimat abdun menunjukkan ada roh, ada jasad. Artinya ini seorang hamba yang luar biasa, seorang hamba yang luar biasa yang ketika diangkat oleh Allah, bukan jasad doang yang Allah angkat, bukan roh doang yang Allah angkat, tapi yang Allah angkat ruhehe wa jasadihi, ada jasad dan ada roh, langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bangga Amerika dengan Neil Armstrongnya. Neil Armstrong antariksawan, manusia pertama ke bulan.